Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di Selamat Pagi Indonesia edisi weekend. Kali ini bersama saya Glorinata. Dan saya Gemma Tanjung. Ada sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda pada pagi ini. Dan kita akan awali Selamat Pagi Indonesia dengan hot topic berikut ini. Pemirsa, penyidik unit PPA Satreskrim Polres Pekalongan Kota menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Padepokan Padang Ati, Kiai Haji Abdul Halim Fadlun sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati. Jadi ini lagi-lagi berulang ya, Gemma, kasusnya usai ditetapkan jadi tersangka, yang bersangkutan langsung ditahan oleh pihak kepolisian 20 hari ke depan. Kita lihat pemirsa, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan maraton selama 14 jam terhadap terlapor di Mapolres Pekalongan Kota. Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota AKP Setianto menyebutkan penyidik telah mengantongi minimal 2 alat bukti, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti pakaian milik korban. Hingga kini pihak kepolisian telah memeriksa 6 santriwati sebagai saksi korban, namun jumlah korban masih mungkin bertambah. Pihak kepolisian juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban pelecehan oleh tersangka. Kita simak pemirsa pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota berikut ini. Untuk perkembangan penyidikan kami terkait dengan peristiwa pelecehan seksual yang diduga terjadi di salah satu pondok pesantren, kami sudah menetapkan tersangka yaitu pengasuh pondok pesantren. Kemudian dini hari tadi kami yang bersangkutan telah kami lakukan penahanan. Baik, untuk korban sampai dengan saat ini telah kami buka posko aduan. Jadi untuk korban saksi yang kami dapat ya tetap baru 6 korban tersebut. Dimungkinkan ya nanti atas peristiwa ini ada korban yang silakan untuk segera melapor ke kami. Dan kita lanjut ke hot topik kedua pemirsa. Seekor orang utan jantan ditemukan dalam kondisi terluka parah di areal persawahan warga di Desa Podorukun di Kabupaten Kayong Utara di Kalimantan Barat. Pihak Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YIARI menyebut masuknya orangutan ke permukiman diduga akibat kerusakan habitatnya. Jadi pemirsa, orangutan jantan tersebut ditemukan berkeliaran di areal sawah warga dengan kondisi luka parah pada bagian kaki kiri. Sebelumnya, satwa liar itu sempat termonitor mencari makan di perkebunan dan membuat sarang di pohon kelapa milik warga. Direktur Operasional Program YIARI, Argito Ranting, menyebut masuknya orangutan ke pemukiman warga diduga karena pembukaan hutan dan lahan yang merusak habitat satwa. Hingga Kamis sore kemarin pemirsa, tim BKSDA dan YIARI masih berupaya mengevakuasi orangutan yang terus berpindah tempat. Kita akan simak pernyataan dari Argito Ranting selaku Direktur Operasional Program YIARI berikut ini. Memang di bagian kaki, sepertinya di kaki kiri ya, itu ada luka yang sudah ternganga dan sudah terlihat tulang. Menurut informasi warga itu diperkirakan disambar oleh buaya, tapi kalau menurut saya itu tidak, itu pasti kena jerat, entah itu jerat babi ataupun jerat rusa, karena pengalaman kita seperti itu biasanya. Iya pemirsa dan juga gue memang sangat miris ya, karena pembukaan hutan dan juga lahan ini orangutan mulai kehilangan tempat tinggalnya. Jangan sampai orangutan ini kehilangan nama hutannya karena sudah nggak ada hutan lagi buat tinggal. Sekali. Dan ini jadi mereka pergi ke habitat manusia karena kehilangan tempat tinggalnya. Jadi jangan sampai ketika bertemu jangan sampai kita siksa dia, tapi kita harus bawa ke tempat yang memang berwenang ya, kepada pihak yang berwenang. Dan kita lanjut ke hot topik ketiga pemirsa. Kecelakaan tragis menimpa satu keluarga di Kabupaten Muaro Jambi, di mana suami dan juga istri dan seorang anak meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan truk. Peristiwa ini terekam kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian. Terlihat pemirsa, rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik kecelakaan yang terjadi di ruas Jalan Desa Kebun 9 di Kabupaten Muaro Jambi pada hari Kamis. Berdasarkan keterangan Satlantas Polres Muaro Jambi, sepeda motor yang dikendarai Wasis Priyono membonceng Siti Khadijah, seorang istri dan juga seorang anak mereka, Akmar Aroyan. Dan saat melintas, pengendara motor diduga kehilangan kendali ketika mendahului sebuah mobil minibus yang tengah berbelok.
Sepeda motor kemudian menabrak bagian belakang kendaraan tersebut sehingga ketiga penumpang terjatuh di jalur yang berlawanan. Naas dari arah berlawanan melintas sebuah truk yang kemudian menabrak ketiga korban. 2 korban meninggal di lokasi, sementara 1 anak meninggal saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung mengamankan sopir truk ke pos polisi terdekat. Kita simak bersama pemirsa pernyataan dari Kanit Gakum Satlantas Polres Muaro Jambi berikut ini. Untuk kronologis kejadian berawal dari sepeda motor Scoopy yang datang dari arah Sungai Gelam menuju kota Jambi. Kemudian terdapat mobil Sigra dari arah Jambi menuju arah Sungai Gelam. Mobil Sigra berpindah lajur ke kanan bermaksud mau pergi ke toko untuk berbelanja. Namun pada saat posisi berbelok ditabrak oleh sepeda motor, kemudian sepeda motornya terpental ke lajur kanan. Saat bersamaan datang truk dari arah kota Jambi menuju Sungai Gelam, sehingga mobil truk tidak dapat terhindarkan lagi menabrak pengendara sepeda motor, dan dari kejadian itu pengendara sepeda motor beserta penumpangnya yaitu anak dan istrinya meninggal dunia. Ya pemirsa, kami mengucapkan bela sungkawa kepada para korban dan juga ini menjadi evaluasi kepada para pengendara untuk lebih berhati-hati ketika di jalan, karena memang kita harus lebih aware terhadap lalu lintas sekitar ya. Dan kita akan beralih ke hot topic 4 pemirsa, terkait dengan momen hangat yang terjadi di apron Bandara Orly, Paris, Prancis saat Presiden Prabowo Subianto hendak bertolak kembali ke tanah air usai menyelesaikan lawatan resmi kenegaraan. Presiden Prabowo menyempatkan diri berbincang dan juga berfoto bersama dengan personel pengawas Prancis yang bertugas mengawal seluruh rangkaian agenda kepala negara selama berada di Paris. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, setibanya di Bandara Orly, Presiden Prabowo Subianto menerima penghormatan militer dari pasukan jajar kehormatan Prancis. Presiden kemudian menyalami delegasi pemerintah Prancis dan pejabat KBRI Paris yang mengantar kepulangan Presiden ke tanah air. Sebelum bertolak, Presiden Prabowo menghampiri para personel pengawal Prancis serta mengajak mereka berfoto bersama sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan profesionalisme selama mengawal kunjungan kenegaraan. Momen hangat itu di Bandara Orly menjadi penutup rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis. Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas bertolak ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia dan dijadwalkan tiba di tanah air pada Sabtu pagi waktu Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.